Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu kembali di mata kuliah akhlak muamalah materi ke-7 ya. Oke, langsung saja. Definisi muamalah. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia ya dalam interaksi sosial sesuai syariat Islam. Di sini karena kita akhlak muamalah bagian dari mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, maka di sini sesuai syariat Islam karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup diri sendiri. Di muamalah inilah alat untuk mengatur kehidupan manusia ya secara syar'i, itu diatur dalam ilmu fikih ya. Ilmu fikih lebih detail itu di ilmu fikih. Ini sebagaimana Quran surat An-Nisa ayat 29. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak sekali yang secara eksplisit membahas tentang muamalah sosial. Itu di Quran surat Al-Hujurat nanti ada itu. Itu banyak, itu ayat, bahkan para mufassir sebagian mengatakan ayat surat Al-Hujurat itu adalah surah tentang muamalah. Ini kalau di Quran surat An-Nisa ayat 9 ini kata kuncinya ada di ini. Jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Ini dalam artian kan untuk saling ridho, untuk saling menyenangkan, untuk saling melengkapi kebutuhan masing-masing individu ini gitu. Itu intinya dari manusia itu adalah makhluk sosial gitu. Kemudian bagaimana pandangan Islam tentang kehidupan dunia? Jadi setelah kita ini semua adalah makhluk sosial, bermuamalah, fitrahnya, kodratnya hidup di dunia ini, lalu bagaimana pandangan Islam tentang kehidupan dunia ini sih? Di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20 ini, Ailamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Ketahuilah, ini Al-Quran loh ya yang ngomong ini ya, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Jadi hanya bermain-main loh. Di dunia ini tentang kehidupan ini hanya bermain-main. Hanya bermain-main. Nah, yang terakhir, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Ini juga kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Inilah pandangan Islam tentang kehidupan dunia. Ini langsung Al-Qur'an lah, tidak usah saya penjelasan mulu-mulu sebagainya, ini langsung Al-Qur'an saya ambil sebagai rujukan. Nah, ini penegasan yang sudah tegas menurut saya. Jadi dengan demikian, kalau sudah tahu seperti ini pandangan Islam tentang kehidupan dunia, maka kita berpikir ulang. Seharusnya tidak berpikir ulang ya. Padahal saat masih di dalam rahim pun kita sudah bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Kita akan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Kemudian kok lahir, ada yang menyekutukan, ada yang menyepelekan perintahnya, ada yang bahkan tidak melaksanakan perintahnya, justru melaksanakan apa yang dilarangnya. Nauzubillah. Ini karena tertipu dengan perhiasan dunia, tertipu dengan kesenangan dunia, tertipu dengan harta, jabatan, tahta, yang ada musiknya itu kan, harta dan tahta, harta dan apa itu ya, TikTok itu viral itu ya. Jelek nggak apa-apa, harta dan tahta. Ini kan juga bagian dari
kesenangan ini kan. Tuh. Tipu daya dunia ini, selain pandangan Islam tentang kehidupan dunia, juga dunia itu yang menipu. Di dalam Quran surat Al-Imran ayat 185, kesenangan yang memperdayakan. Jadi ingat, kita ini berakhlak sosial, berakhlak muamalah, tetapi agar orientasi kita lagi-lagi kembali kepada niatan awal, kita menjadi khalifah di bumi ini, kita harus melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, kita harus mengikuti syariat atau hukum Islam yang sudah ditetapkan, yang sudah diatur oleh Islam di dalam pedomannya Al-Quran dan Hadis. Nah, ini sebelum ke sana, ini harus dijelaskan dulu, sebagaimana yang ada di RPS itu sudah seruntut materinya, bahwasanya yang pertama tadi, pandangan Islam tentang kehidupan dunia adalah dunia ini kesenangan yang menipu, tipu daya, ya kan. Nah, kemudian kesenangan yang memperdayakan, ini lagi di Quran surat Al-Imran, kesenangan yang menipu hanyalah permainan dan menyelesaikan, gitu kan. Nah, lalu kemudian untuk tetap semangat dalam memperoleh atau mencari bekal di dunia ini, di bumi ini, untuk kehidupan yang hakiki di akhirat, kan tempat berladang kan. Diibaratkan oleh mufassir itu, dunia ini tempat menanam, ladang tempat menanam, bercocok tanam, tetap menanam, nanti panennya itu nanti setelahnya kan di negeri akhirat. Dan kan tidak lama namanya menanam itu kan, jadi tidak lama juga hidup di dunia ini. Nah, maka spiritual lah yang menjadikan kejayaan hidup di dunia ini, yang membuat kehidupan di dunia ini bisa seimbang antara duniawi dan ukhrawi. Duniawi untuk mencari bekal menghadapi kehidupan yang hakiki yang kekal di ukhrawinya. Maka makna spiritual dalam kejayaan hidup ini dibahas. Secara etimologi, spirit ini berasal dari kata Latin spiritus, yang artinya berarti roh, jiwa, sukma, kesadaran diri, roh. Jadi segala sesuatu itu kan kan saya belum lama, mungkin kemarin malam ya, atau tadi malam, nonton video yang tidak sengaja itu ada di beranda. Video itu sedang melakukan talk show gitu ya, tapi memblurkan wajah yang narasumbernya, karena narasumbernya itu bercerita atau ditanya tentang kehidupan dunia yang memperdayakan ini loh, yang senang-senang saja gitu. Kemudian mengenyampingkan atau tidak melaksanakan perintahnya, justru melaksanakan larangan Allah itu. Tapi dia sudah taubat, itu ceritanya, dia sudah taubat. Ya mungkin acara religi lah karena Ramadan gitu ya, tidak sengaja muncul di beranda, saya tonton itu. Jadi intinya dia di situ mendapat kesenangan secara duniawi, semua tercukupi, baik itu dari sisi materi, harta, ya juga tahta, ada jabatan, tapi tidak merasa puas terus. Di satu titik dia melihat orang yang sederhana saja di pinggir-pinggir jalan itu ya, tukang jual kaki lima gitu ya, dia melihat yang merasa cukup ini, yang jauh dari agama lah intinya, dia melihat ini kok adem ayem gitu ya, maksudnya kok senang, hidupnya bahagia, melayani para pembeli, malam kerja seharusnya istirahat, tapi dia gembira, senang, tulus, ikhlas melaksanakannya. Dan tidak seberapa kan kalau ukuran dia kan. Kalau ukuran si kaya ini tadi, yang jauh dari agama tadi kan, tidak seberapa penghasilannya, tapi kok rela mau malam-malam jualan sampai tengah malam, tidak istirahat, nanti pagi harinya, esok harinya harus belanja ke pasar menyiapkan yang akan dijual malam hari, terus seperti itu. Tapi kok merasa bahagia, puas gitu ya, si penjual kaki lima ini, sedangkan dia yang serba kecukupan, bermewah, tapi kok tidak merasa cukup, tidak merasa puas. Nah, inilah berarti roh kan. Roh, sukma, ini bagian
definisi dari spirit tadi kan, ini kan soal roh, soal sukma, soal spiritual, soal ketenangan, ketentraman hati, yang itu ukurannya tidak bisa diukur secara realita, secara apa yang umumnya diinginkan oleh manusia di bumi ini. Ukurannya itu berbeda-beda, ada yang dikasih 50.000 sudah merasa cukup, sudah puas, ada yang tidak ada puasnya, itu kan. Nah, lagi-lagi bahasan di slide ini, makna spiritual tentang kejadian hidup itu ya ini akan kita bahas. Jadi para filsuf mengkonotasikan spirit itu dengan kekuatan yang menganimasi dan memberi energi pada kosmos. Yang kedua, kesadaran yang berkaitan dengan kemampuan, keinginan, dan intelijensi. Nah, sesuai kemampuan, misalnya disyukuri, gitu. Ada yang tidak bersyukur dengan yang sudah ada, padahal dia dalam kacamata orang umum awam dia mampu, dia termasuk semuanya sudah lah cukup, dan semuanya itu sudah bisa digunakan fasilitas untuk fasilitas ibadah lah, itu ya. Yang dianggap mampu, yang kurang mampu ini ingin kalau saya diberi harta lebih, ingin umroh, ingin haji, daftar haji. Sedangkan si yang tidak mampu ini melihat ada orang yang mampu, dia selalu berkeluh kesah, melaksanakan rukun Islam yang kelima belum. Nah, ini kan hanya pandangan, saling pandang saja. Kalau bahasa Jawanya itu kan sawang sinawang gitu ya. Nah, itu. Kemudian spiritualitas adalah tahapan perjalanan batin seorang manusia untuk mencari dunia yang lebih tinggi dengan bantuan riyadohat, riyadoh atau riyadohat, dan berbagai amalan pengekangan diri sehingga perhatiannya tidak berpaling dari Allah, semata-mata untuk mencapai puncak kebahagiaan abadi. Ya, setiap manusia ya pastilah umumnya kan ingin berada, ingin apa yang diingini terpenuhi, ya. Ingin kenyamanan, ingin harta yang banyak, yang berlimpah, apalagi ya. Ya, tapi kan lagi-lagi itu kalau dalam mencari dunia yang lebih tinggi di sini dengan bantuan riyadohat itu kan kaya, tapi kemudian orientasi kekayaan itu untuk ibadah, itu kan lebih baik daripada kaya yang tidak puas-puas. Yang tidak puas-puas, yang tidak merasa kaya, merasa miskin terus, dan itu akhirnya mengurangi keberkahan. Ada kan orang yang biasa saja tapi dia hidupnya tenang, semua cukup, anak istri sehat. Sebaliknya ada yang kaya raya, merasa tidak puas, selalu merasa tidak puas, sampai menghalalkan segala cara, meraih tahta dengan fitnah, dengan menghibah, dengan menjelekkan temannya sendiri, kemudian juga akhirnya mendapat tahta, melakukan kesewenangan, kemudian sudah mendapatkan waktu melakukan kesenangan, atau bahkan sampai menyakiti keluarganya, anak istrinya, gitu kan, naudzubillah gitu. Nah, itu semua kan itu semua di dalam makna spiritual tentang kejadian hidup itu, dalam spiritual itu diraihnya dengan riyadohat atau riyadoh, dengan melaksanakan, mengupayakan, memaksa gitu ya, mengekang diri, ini kan berbagai amalan pengekang diri, mengekang diri untuk menundukkan itu semua kan hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu manusia itu agar tidak kesana gitu loh. Yang kaya agar kekayaan itu lebih berkah, bermanfaat, dan memberi manfaat orang di sekitarnya, orang lain, dan Allah pasti akan menambahnya, pasti akan itu tadi berkah, itu konsep berkah gitu loh. Yang banyak makin banyak, sedangkan tidak berkah itu yang banyak ya cepat habis gitu kan. Itu dengan riyadhohat kan, dengan penguatan spiritual roh, penguatan kebatinan gitu ya, kepuasan batin gitu ya, dengan rasa syukur,
dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, apalagi yang wajib tidak boleh tinggal. Puasa Senin Kemis itu kan itu saja sudah berat. Itu hari Senin hari Kamis misalnya yang kantoran rapat di kantor, wah makan siang enak-enak, itu kan harus ditunda, dikekang dirinya agar makannya nanti sore gitu kan. Itu ya sudah pengekangan kan, itu namanya riyadhohat atau riyadhah. Kemudian memaksakan diri sholat duha, tahajud, minta sama Allah keselamatan, ketenangan hidup, ketentraman hati kepada anak-anak dan istri keluarga besar gitu. Nah, ini dalam Quran surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10 ini ada kan. Apa ini? Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu perilaku kejahatan dan ketakwaan. Jadi Allah inilah yang membuat manusia ini makhluk paling mulia, karena Allah memang mengilhamkan kepada manusia itu pilihan antara jahat dan takwa. Kalau malaikat kan melaksanakan ketakwaan saja yang baik-baik kan. Nah, inilah sempurnanya paling makhluk yang diciptakan oleh Allah paling sempurna ya manusia, karena diberi kewenangan ilham oleh Allah kejahatan dan ketakwaan, suruh milih. Nah, ayat selanjutnya, sungguh beruntung orang yang menyucikannya dengan itu tadi, riyadhohat, dengan spiritual, dengan mengasah spiritualnya, selalu mengekang dirinya tuh. Dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Semua hawa nafsunya dipenuhi, keinginannya dipenuhi, tidak menerima takdir buruk, hanya menerima takdir baik saja gitu misalnya. Kalau dikasih kadar buruk tidak mau, merasa Allah tidak adil gitu ya. Nah, tuh. Jadi pada ayat di atas, setelah bersumpah dengan matahari, bulan, siang, malam, langit, dan bumi, Allah bersumpah atas nama jati diri jiwa manusia dan penciptaannya yang sempurna. Lalu Allah mengilhamkan kefasikan dan ketakwaan dalam diri atau jiwa manusia itu. Nih. Oke. Nah, makna spiritual tentang kejahatan hidup apa ini? Mangkana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nuridu tsumma ja'alna lahu jahannam. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang dunia ini, maka kami segerakan baginya. Makanya orang-orang kafir, orang-orang yang jauh dari agama, dari Allah itu kok enak sekali kaya, padahal tidak pernah sholat, berbuat maksiat terus, tapi kok bisa kaya gitu. Ya karena memang yang diingini itu hanya duniawi, dikasih sama Allah. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia, kami segerakan. Ini Quran yang ngomongnya. Baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Dia enak-enak di dunia tapi lupa dengan tugas dia sebagai khalifah di bumi Allah ini. Ya dia juga sudah dijamin juga neraka jahanam nanti di kehidupan yang kekal. Makanya di awal slide tadi kan, jangan tertipu dengan dunia ini. Dunia hanya tipuan. Dan juga jangan iri dengan orang-orang yang diberi kenikmatan duniawi padahal tidak melaksanakan perintah agama. Nah, juga jangan merasa iri gitu. Di sini penjelasannya, bahasanya ya mereka akan dipenuhi duniawinya, tapi mereka juga ditentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir, dan itu selamanya loh, kekal loh ya. Na'udzubillah kan. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Orientasi di dunia ini untuk bekal akhirat gitu. Oke, secara umum muamalah mencakup dua aspek adabiyah dan aspek madiyah. Aspek adabiyah itu yaitu kegiatan muamalah sosial yang berhubungan dengan kegiatan adab, akhlak, misalnya menghargai sesama, kejujuran, saling meridhoi,
sopan, tidak saling mencurigai, memfitnah, apalagi bertikai sesama muslim, saling mengumpat, eh, apalagi misalnya memfitnah karena kepentingan sesaat. Itu aspek adabiah. Sedangkan aspek madiahnya adalah yang berhubungan dengan kebendaan, ya seperti jual beli, halal haram, syubhat, mudorot, gadai, jaminan, tanggungan, hutang piutang. Tuh, itu di sosial kita kan kita tidak bisa terlepas dari ini gitu loh. Dari dua aspek ini, aspek adabiah dan aspek madiah. Dalam kita bermuamalah, kita bersosial, kita tidak bisa lepas dari ini. Kita tidak bisa lepas dari jual beli. Kita tidak bisa lepas dari sopan santun. Apalagi kita tidak bisa lepas dari ketidakjujuran, kejujuran, gitu ya, itu pilihan. Apa lagi? Semua. Nah, ini dibagi menjadi dua. Aspek berhubungan dengan kegiatan, ya kegiatan sosial itu disebut dengan aspek adabiah. Aspek disebut dengan apa namanya barang atau kebendaan, eh, proses kehidupan yang membutuhkan yang saling membutuhkan antara manusia dengan manusia, individu antar individu, itu namanya aspek madiyah. Kedudukan muamalah dalam Islam menetapkan aturan-aturan yang fleksibel. Semua sudah diatur ya. Jual beli harus jujur, dengan orang tua harus sopan, sama-sama sesama muslim harus berbuat baik misalnya. Ini aturan-aturan yang apa ya, yang fleksibel dalam bidang muamalah. Di hadis lain kan ada orang sombong dilawan dengan kesombongan gitu misalnya. Nah, itu ada hadisnya. Ini kan dalam artian fleksibel kan. Kalau ada orang sombong kemudian kita disombongi, ya kita di awal-awal mengalah, kita di awal-awal merendah. Tapi kan kalau kita diam saja, dia masih bersifat demikian, kita akan ditindas terus. Nah, untuk menghindari tindasan itu, ketidaksewenangan itu, maka Islam menerapkan aturan yang fleksibel itu. Ada dalil yang lain melawan orang yang sombong dan kesombongan. Itu pun juga harus dilihat sabab musababnya, asbabul wurudnya. Jangan kemudian langsung menjas gitu aja, jangan. Karena bidang tersebut amat dinamis, mengalami perkembangan gitu ya. Mengalami perkembangan dalam artian misalnya yang dari adabiahnya itu kan jual beli itu kan. Gimana ini zaman Rasulullah di hadis di Al-Quran tidak ada aturan jual beli online karena belum ada online, belum ada internet zaman Rasulullah. Sekarang bagaimana? Ini namanya fleksibel kan. Oh, dibolehkan asal tidak ada yang dirugikan. Padahal syarat jual beli atau rukun jual beli itu kan barangnya harus tahu sama tahu, harus live, harus real. Uangnya juga harus real ada gitu. Jangan iya jadi saya beli, ayo kita COD ketemu, kemudian ketemu barangnya cocok lah, uangnya belum ada, uangnya besok ya, saya transfer. eh Sehari 2 hari ngilang rupanya ya. Nah, ini kan yang diatur berakhlak muamalah, berakhlak sosial ini kan bagian dari sosial juga kan. Tadi di awal saya katakan jual beli, kita tidak bisa terlepas dari nama jual beli. Kita tidak bisa terlepas dari yang namanya saling interaksi antar manusia dengan manusia. Nah, ini kedudukan muamalah dalam Islam ini diatur, fleksibel, tapi ya harus hati-hati, tidak boleh keluar dari syariat Islam. Meskipun bersifat fleksibel, Islam memberikan ketentuan. Nah, ini kan ada ketentuannya agar perkembangan di bidang muamalah tidak menimbulkan kemudorotan atau kerugian dalam masyarakat. Nah, seperti sekarang ini yang baru-baru ini. Nah, di aspek muamalah adabiahnya kan juga diatur misalnya hutang piutang, pinjam meminjam. Nah, ini belum lama ini lagi booming, lagi rame-ramenya kan pinjol itu, pinjam online itu. Teman saya ada itu, entah dia mencoba, entah dia butuh, dia curhat dengan saya bahwa dia barusan minjam uang pinjol itu 15 juta. Ada suatu hal yang urgent lah pada saat itu. Dan yang paling cepat itu memang bisa langsung cair sehari. Tapi dia harus mengembalikan
menjadi 60 juta. Bayangkan 15 juta pinjamnya jadi 60 juta. Nah, itu kira-kira kalau tidak diatur, ya semaunya saja seperti itu, ada orang yang butuh, itu kan lebih rentenir tuh bahkan ya. Makin makin fleksibel kan, makin berkembang kan. Orang kan banyak yang butuh. Nah, di Indonesia ada namanya OJK gitu ya, Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi itu kan. Nah, kalau dalam Islam kan ini namanya eh, mengikuti perkembangan di bidang muamalah tapi tidak menimbulkan kemudaratan. Nah, kira-kira yang tadi itu ilustrasi tadi teman saya itu menimbulkan kemudaratan enggak? Pasti menimbulkan kemudaratan. Dia akhirnya seharusnya selesai masalah sebelumnya malah menimbulkan masalah lebih parah. Akhirnya dia jualin semua itu barang-barang yang ada di rumah untuk apa namanya menebus atau menyelesaikan hutang pinjol itu kan tidak segera dibayar. Itu kan wah, semua kontak ada di HP, dihubungi, dikirimi apa namanya kata-kata mengolok-olok sebagainya kan, ya risih kan teman-temannya. Akhirnya kan ngubungi teman saya itu yang melakukan pinjol itu kan. Nah, itu kan akhirnya merusak tatanan sosial juga kan. Yang ada di kontak itu juga merasa risih, terganggu, tengah malam dihubungi sama operator pinjolnya. Kemudian juga ada juga yang di apa olok-olok, dikirimi gambar tidak senonoh dan sebagainya misalnya itu. Ini kan merusak tatanan sosial, merusak kedudukan muamalah itu sendiri. Jadi meskipun bidang muamalah berkaitan dengan kehidupan duniawi seluruhnya secara umum universal, namun dalam prakteknya tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan ukhrawi. Ya kan, ketenangan batin, spiritualitasnya tadi, ya kan. Tidak bisa juga keluar dari aspek halal haram, sah batal, ya kan. Kalau sudah seperti itu kan itu haram namanya kan. Terjadinya proses pinjam hutang piutang tadi itu kan itu sudah haram karena ada salah satu pihak yang sangat amat dirugikan. Atau mungkin bisa jadi ya dari 15 juta itu kemudian kok jadi 60 juta, ya si peminjam tadi juga molor membayarnya, belum bisa mencicilnya mungkin ya. Akhirnya bunga berbunga, pokok berbunga dan sebagainya. Itu kan tidak dibolehkan dalam Islam, itu haram. Bunga itu kan haram. Tuh. Jadi intinya prinsip muamalah itu ya segala bentuk muamalat adalah mubah. Boleh sebenarnya. Mubah itu boleh. Segala bentuk muamalah, segala bentuk sosial baik yang terbaru berkembang sesuai dengan kondisi zaman, itu semua mubah, memudahkan kehidupan sosial, memudahkan interaksi sosial, kecuali yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kecuali yang sudah pasti loh ya. Ya. Misalnya ya ini ada ini ya di mata kuliah fikih itu saya pernah ngajar, saya pernah mengampu mata kuliah fikih. Pengertian dari contoh saja nih, pengertian dari berzina itu adalah bertemunya zakat dan farji, dua vagina manusia, laki perempuan, bertemunya dua alat kelamin laki-laki dan perempuan secara langsung. Itu kan definisi kan, definisinya. Kemudian ditanya, lalu Pak kalau pakai kondom kan ada pelapisnya, tidak bertemu itu kan, tidak saling bersentuhan, ada pelapisnya, itu berarti tidak haram dong Pak. Nah ini kan kecanggihan teknologi salah satunya kan. Zaman Rasulullah belum ada kondom. Rasulullah ngendikan seperti itu karena memang apa namanya, ya belum ada kondom waktu itu, belum terpikirkan gitu ya. Kemudian zaman sekarang ada kondom, ada pelapis, apakah boleh? Ya kan tidak seperti itu. Lah mendekatinya aja haram, masa ya kemudian melakukan pakai alas itu kemudian dibolehkan, kan tidak seperti itu. Nah, ini kan kalau orang awam bisa saja berpikiran seperti itu. Entah dia terlepas dia tahu atau tidak, dia menyalahgunakan pemikiran dia atau gimana ya Allah alam. Intinya itu yang baik-baik ya, dalam artian muamalah yang mubah itu yang baik-baik. Kalau ini kan sudah jelas interaksi sosial yang konotasi ke negatif itu kan keluar apa yang sudah diharapkan oleh Al-Qur'an, oleh agama apapun itu, Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, ya sudah tidak boleh itu.
jual beli, misal jual beli online zaman Rasulullah belum ada, misalnya itu bagaimana gitu. Ya, intinya mubah selama tidak ada yang dirugikan. Oh, sudah biasa belanja di situ, sesuai semua, sesuai foto, sesuai ekspektasi. Oh, enggak apa-apa, berarti oh ya makanya semua orang puas, ratingnya bagus gitu kan. Dilihat dari rating gitu kan. Tapi sekarang juga rating tidak menjamin karena bisa jadi itu oknum, teman-temannya disuruh ngeratingin banyak, disuruh belanja di situ. Padahal itu fake gitu ya, itu bohong, belanjanya belanja fake, belanja fake ya, fake. Belanjanya apa ya, ya namanya sistem ya. Ya segala sesuatu pasti ada permasalahan baru ya. Tuh. Hukum Islam memberikan kesempatan luas, perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Intinya mempermudah kehidupan sosial, selama itu ada kemudaratan di dalamnya maka itu haram. Hukumnya menjadi haram. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela. Nah, ini kalau tadi kan 15 juta pinjamnya kemudian kembalikan 60 juta, apa ya rela yang minjam? Ya enggak pasti kan. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan itu diperhatikan. Merasa tidak cocok, kenapa tidak cocok ini gitu. Kecuali kalau nyacat, misalnya beli nyacat barang gitu ya, itu beda lagi gitu. Yang mending diputus, di cancel saja proses muamalahnya, itu proses jual belinya, proses interaksi sosialnya diputus saja gitu. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat. Nah, itu tadi ya. Akhlak bermuamalah pertama, kaum muslimin diperintahkan untuk selalu menghormati Rasulullah. Harus punya akhlak. Kalau kita sekarang yang sudah tidak hidup di zaman Rasulullah, bagaimana berakhlak? Itu Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi, selalu bersolawat. Sunnah sunnah memperbanyak baca solawat, eh, terutama pada hari Jumat. Itu kan ada dalilnya. Kemudian apa? Melaksanakan apa yang disalahkan oleh Rasulullah. Itu kan bagian dari menghormati beliau. Itba' Rasul. Kemudian yang kedua, ketika ada berita buruk tentang seseorang, ini akhlak bermuamalah ya secara umum. Ada berita buruk seseorang atau kelompok, lakukan check and recheck. Ini yang sering terjadi di sekitar kita ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Padahal sudah diingatkan, sudah ada petunjuknya di dalam Quran surat Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 6. Kita itu harus cek and recheck, harus konfirmasi, harus tabayun, gitu ya. Jangan langsung percaya sebelum mengambil tindakan. Boleh jadi berita tersebut tidak benar atau berita sampah. Sekarang ini banyak kan di sosmed, malah di share lagi ya. Tuh. Ketiga, ketika terjadi perselisihan antara dua orang atau dua kelompok, lakukan islah, damaikan dengan cara adil. Islah dengan adil ini adalah bagian penting dari sendi masyarakat beradab. Tanpa keadilan tidak mungkin islah bisa dilakukan. Saling tidak adil kok. Pemimpinnya tidak adil dengan bawahan, bawahannya juga diatur susah. Misalnya ya, diatur dengan baik loh ya. Jadi tidak ada saling kepercayaan kan akhirnya tidak bisa damai-damai. Keempat, orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan tidak boleh saling menghina, saling merendahkan. Karena bisa jadi yang dihina itu lebih baik, martabatnya lebih mulia. Tidak boleh gitu. Karena Allah itu melihat derajat manusia itu tidak eh, dari ketakwaannya, tidak dari kekayaannya, tidak dari pakaiannya, tidak dari pergaulannya, tidak dari apa namanya eh, kehormatannya, tapi ketakwaan. Kelima, sesama orang yang beriman dilarang saling mencurigai satu dengan yang lain. Karena kecurigaan yang tidak jelas alasannya itu akan melahirkan dosa dan kesalahan. Dilarang pula melakukan tajassus, saling melaporkan, saling memfitnah dengan keburukan, itu tajassus itu. Karena perbuatan tersebut dianggap memakan daging saudaranya sendiri yang sudah menjadi bangkai. Itu Al-Hujurat ayat 12. Nah, makanya saya bilang di awal tadi Al-Hujurat ini adalah ayat muamalah, mengatur semuanya.
tentang bermuamalah. Jadi intinya ya, nasihatilah diriku dikala aku sendiri, ini kata Imam Syafi'i ya. Jangan kau nasihati aku di tengah keramaian, karena nasihat di muka umum adalah bagian dari penghinaan yang tak suka aku mendengarnya. Jika engkau enggan dan tetap melanggar kata-kataku, maka jangan menyesal jika aku enggan menurutimu. Ini terutama pemimpin. Pemimpin menasihati bawahannya, ya jangan di depan orang umum, jangan di depan orang banyak. Pas lagi empat mata, lagi sendiri, gitu ya. Agar tidak tersinggung yang di nasihati. Nah, kemudian dinasihati kalau memang itu benar ya diterima, introspeksi diri, dibenahi menjadi lebih baik. Pemimpin juga demikian, rakyat jangan mengkritik atau menasihati pemimpinnya di depan orang banyak, live gitu, jangan. Itu merendahkan pemimpin kita sendiri. Di japri misalnya kalau punya sosmed itu kan si pemimpinnya. Ada Pak pemimpin di japri malah tidak terima, malah marah-marah menggunakan kekuasaannya untuk menekan si pemberi nasihat. Itu berarti ya dia tidak ingin dinasihati, dia tidak menerima nasihat, dia merasa punya power, dia merasa punya kekuasaan, dia merasa tersindir dengan nasihat itu misalnya. Dan nasihat pun juga, menasihati pun juga ada caranya kan, dengan baik, dengan lemah lembut, dengan enak didengar gitu ya, karena peduli sesama muslim itu kan. Jangan langsung dus-dus, kamu itu kok gini 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 salah, ini sebagai pemimpin kok ini mencaci maki, itu namanya kan. Karena menjadi pemimpin itu berat, berat, berat. Tanggung jawabnya juga berat, besar, banyak eh, yang ingin dipenuhi para bawahannya, para pengikutnya, dan semua punya kepala pemikiran masing-masing kan, tidak semuanya bisa diikuti, dipenuhi dengan kesesuaian masing-masing bisa terima, berat gitu. Oke, itulah akhlak muamalah, hakikat muamalah yang sebenarnya seperti itu. Intinya kita ini tidak bisa hidup sendiri-sendiri, kita ini semua makhluk sosial, kita butuh interaksi sosial, berinteraksilah, berakhlak dengan baik, baik itu dalam akhlak adabiyah dan juga akhlak apa tadi, madiyah, ya baik itu yang saat berperilaku, baik itu saat berinteraksi jual beli, utang piutang tuh. Oke, rekan-rekan mahasiswa, jika ada yang kurang dipahami silahkan ditanyakan di kolom komentar. Teman-teman yang lain juga ada yang bisa membantu menjawab, menjelaskan, silahkan dijawab di komentar tersebut. Maksimal 3 pertanyaan ya. Kalau sudah ada 3 pertanyaan, yang lain tolong jangan bertanya lagi, silahkan komentari itu yang silahkan dibantu jawab itu, dan dikomentari yang lain dari jawaban-jawaban teman, saling melengkapi lah, kita diskusi. Dan itu sesuai di kontrak kuliah pertama dulu, itu adalah poin penilaian UTS. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah, amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.